Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Wulandari Irawan dengan NIM B1B1232219. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan studi kelayakan bisnis yang berjudul Samosa King Snack. Baik, kita masuk di latar belakang. Di Jakarta Pusat, berbagai usaha kreatif tumbuh dengan sangat pesat, terutama pada sektor kuliner. Usaha yang direncanakan adalah bisnis makanan ringan khas Timur Tengah, yaitu samosa. Ide pendirian usaha ini berangkat dari tingginya minat konsumen terhadap camilan yang lezat, praktis, dan mudah dinikmati kapan saja. Produk akan dibuat dari bahan yang higienis dengan kemasan yang ramah lingkungan. Baik, kita masuk pada bagian analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Salah satu kekuatan dari usaha makanan ringan Timur Tengah samosa ini adalah sudah banyak orang yang mengenal varian produk samosa yang dibuat karena usaha ini sudah berjalan sebelumnya. Yang kedua ada weakness, di mana salah satu kelemahan dari usaha makanan ringan Timur Tengah samosa ini adalah bergantinya tren dalam bentuk makanan ringan sehingga masyarakat mudah berganti selera. Yang ketiga ada opportunity. Yang pertama, keinginan masyarakat yang menyukai makanan ringan yang simpel dan murah tetapi enak sehingga samosa mempunyai peluang yang cukup besar. Yang kedua itu masyarakat menginginkan makanan yang terjamin kehalalannya, dimulai dari bahan sampai menjadi produknya. Yang terakhir ada treat. Yang pertama, persaingan dalam kreativitas merupakan tantangan besar dalam usaha makanan ringan karena masyarakat mudah bosan dengan produk yang tidak ada perkembangan inovasinya. Yang kedua ada strategi pemasaran yang digunakan melalui sosial media cukup banyak dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi usaha ini. Baik, kita masuk pada bagian sumber daya manusia, di mana pemilik usaha memiliki pengalaman sebelumnya dalam menjual samosa original, sehingga telah memahami proses bisnis dan mampu mengembangkan inovasi untuk memperluas potensi usaha di bidang makanan ringan. Dalam operasionalnya, bisnis ini memperkerjakan 10 karyawan dengan gaji di atas UMP Jakarta, terdiri atas 7 karyawan produksi dan operasional, 2 administrator, dan 1 akuntan. Setiap posisi memiliki spesifikasi kerja seperti kejujuran, kedisiplinan, ketelitian, tanggung jawab, serta keterampilan sesuai bidangnya. Tugas pemilik usaha mencakup pengawasan dan pengendalian bisnis, sementara karyawan bertugas membuat samosa, mengantar pesanan, membersihkan area, menangani kasir, serta mencatat kebutuhan barang. Sedangkan administrator bertanggung jawab menerima pesanan, mempromosikan usaha, serta memeriksa barang masuk dan keluar. Sedangkan akuntan mengelola pembukuan, membuat laporan, dan anggaran keuangan dengan jujur dan teliti. Bagian produksi atau operasional. Lokasi usaha direncanakan dekat perumahan, sekolah, jalan raya, dan pasar, agar mudah mendapatkan bahan baku sekaligus punya peluang besar menjual makanan ringan. Proses produksi samosa dimulai dengan membeli bahan segar, menumis isian, kemudian melipat kulit lumpia sehingga menjadi bentuk segitiga sebelum digoreng atau dimasukkan ke freezer. Dengan persediaan bisa mencapai 300 pieces per minggu saat permintaan meningkat. Produk yang dihasilkan tetap terjaga kualitasnya karena memakai bahan fresh, higienis, halal, dan minyak baru dengan harga yang masih bersaing yaitu 35.000 sampai dengan 40.000 per pack. Untuk teknologi, proses pembuatan masih dilakukan secara manual, tapi tahap penggorengan sudah memakai deep fryer agar hasilnya lebih cepat matang dan merata. Baik, bagian pemasaran. Usaha samosa ini memilih lokasi dekat perumahan, pasar, dan sekolah karena strategis dan mudah dijangkau oleh berbagai kalangan. Segmentasi pasarnya cukup luas, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa dengan pilihan rasa yang disesuaikan selera. Ada yang tidak pedas, ada yang pedas dari level 1 sampai 5, dan varian manis coklat keju. Harga juga dibuat terjangkau yaitu 35.000 untuk samosa gurih dan 40.000 untuk samosa manis per pack isi 10. Target pasarnya menggunakan pendekatan produk specialization yaitu fokus pada satu produk dengan banyak varian rasa. Positioning produk dibuat unik lewat varian yang jarang ada di tempat lain serta terbuka pada saran pelanggan.
Dari potensi pasar di wilayah Tanah Abang, estimasi permintaan mencapai belasan miliar rupiah dan penjualan diproyeksikan naik 20% setiap tahun. Untuk strategi pemasaran, usaha ini menonjolkan kualitas rasa dan tampilan produk, memberikan rasa yang sesuai budget pelanggan, memilih lokasi yang ramai penduduk, serta memanfaatkan media sosial sampai produk dan brosur untuk memperkenalkan samosa ke masyarakat. Baik, kita masuk pada bagian keuangan. Bagian keuangan usaha samosa ini mencakup investasi awal sekitar 78 juta untuk perlengkapan dapur, freezer, motor, operasional, sewa bangunan, dan kebutuhan lainnya. Biaya operasional tahunan cukup besar, terutama untuk gaji karyawan, bahan baku, gas, listrik, internet, dan biaya kemasan, yang totalnya mencapai sekitar 579 juta per tahun. Modal kerja awal yang dibutuhkan untuk bahan baku, pemasaran, kas minimal, dan kemasan mencapai 150 jutaan. Dari proyeksi usaha, penerimaan setiap tahun meningkat karena penjualan dan harga naik. Setelah dihitung, cash flow mulai positif di tahun kedua dan makin besar di tahun-tahun berikutnya. Payback period menunjukkan modal kembali dalam sekitar 2 tahun 5 bulan 16 hari. Perhitungan NPV hasilnya positif. PI bernilai 1,92 dan IRR sebesar 82,82%, lebih tinggi dari tingkat suku bunga acuan, sehingga usaha ini dinilai sangat layak dan menguntungkan untuk dijalankan. Kita masuk pada bagian akhir, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan, analisis penilaian investasi dalam perspektif konvensional dengan tingkat diskonto biaya sebesar 50% yang dapat menghasilkan net present value bernilai positif, yaitu 109,239,142. Hal ini berarti pengembangan usaha makanan dengan Timur Tengah samosa layak untuk dilakukan. Penggunaan metode Profitability Index menghasilkan nilai positif, yaitu sebesar 1,92, di mana nilai ini memenuhi syarat kelayakan Profitability Index karena melebihi angka 1, yang berarti usaha makanan dengan Timur Tengah samosa adalah layak dengan menggunakan analisis dari Internal Rate of Return. Diketahui sebesar 82,82% nilai yang melebihi biaya modal, yaitu sebesar 50%. Nilai ini memenuhi syarat kelayakan investasi. Maka, penilaian investasi dalam perspektif konvensional di atas dapat diberi rekomendasi bahwa pengembangan usaha makanan ringan Timur Tengah samosa adalah layak dilakukan.